Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Evelyn Putri Angelina, Nimas Putri Permatasari, dan Tegar Sulistyo Widodo. Kami di sini akan membahas tentang patofisiologi, malformasi kongenital, deformasi, dan abnormalitas kromosom. Malformasi kongenital adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan kelainan struktural, perilaku faal, dan kelainan metabolik yang terdapat pada waktu lahir. Jenis malformasi kongenital yang pertama ada malformasi kongenital pada sistem syaraf. Beberapa masalah kesehatan yang muncul karena malformasi kongenital pada sistem syaraf adalah sebagai berikut. A. Spina bifida. Spina bifida adalah suatu celah pada tulang belakang atau vertebra yang terjadi karena bagian dari satu atau beberapa vertebra gagal menutup atau gagal terbentuk secara utuh. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang diperoleh, klasifikasi spina bifida dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, spina bifida occulta atau tersembunyi. Bila celah hanya sedikit, hanya ditandai oleh bintik warna merah anggur, satu atau beberapa vertebra tidak terbentuk secara normal, tetapi chorda spinalis dan selaputnya tidak menonjol. Yang kedua ada meningogal. Bila celah lebih besar dan melibatkan meningan, yaitu selaput yang menutupi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, myelomeningogal. Ini adalah jenis spina bifida yang kompleks dan paling berat, di mana chorda spinalis menonjol dan keluar dari tubuh, kulit di atasnya tampak kasar dan merah. B. Encephalogal. Encephalogal adalah suatu kelainan tabung syaraf yang ditandai dengan adanya penonjolan meninges dan otak yang terbentuk seperti kantung melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Encephalogal disebabkan oleh defek tulang kepala. Biasanya terjadi di bagian occipitalis, kadang-kadang juga di bagian frontal atau parietal. C. Hydrocephalus congenital. Hydrocephalus merupakan salah satu penyakit bawaan yang biasanya terjadi pada bayi lahir dan balita. Pada keadaan normal, otak memproduksi cairan di dalam suatu rongga yang disebut ventrikel. Dialirkan melalui suatu saluran, kemudian diserap oleh bagian lain di otak. Hydrocephalus pada dasarnya dapat diakibatkan oleh 3 mekanisme, yaitu produksi cairan otak berlebihan, gangguan aliran, dan gangguan penyerapan cairan otak. Penumpukan cairan dalam ventrikel ini menyebabkan peningkatan tekanan di dalam kepala yang dapat mendesak otak, mengakibatkan pembesaran kepala dan penipisan tulang tengkorak. Jenis malformasi kongenital yang kedua adalah malformasi kongenital pada sistem digestif. Beberapa masalah kesehatan yang muncul karena malformasi kongenital pada sistem digestif adalah sebagai berikut. A. Labioskisis. Labioskisis adalah kelainan kongenital yang berupa suatu ketidaksempurnaan pada penyambungan bibir bagian atas, yang biasanya berlokasi tepat di bawah hidung. Klasifikasi labioskisis didasarkan pada organ yang terlibat dan lengkap tindaknya celah yang terbentuk. Klasifikasi berdasarkan organ yang terlibat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Labioskisis adalah celah pada bibir. 2. Gonatokisis adalah celah di gusi. Dan 3. Palatokisis adalah celah di langit-langit mulut. B. Atresia ani. Atresia ani atau yang disebut dengan anus imperforata adalah salah satu jenis kelainan kongenital, di mana perkembangan bentuk rektum sampai lubang anus tidak sempurna. Kondisi ini sering disebut dengan tidak adanya lubang anus. Penyebab atresia ani belum diketahui secara pasti, namun diduga dengan faktor genetik atau gangguan perkembangan janin selama kehamilan.
Hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan pada bayi dengan atresia anis sebagai berikut. A. Tinja pertama tidak keluar dalam jangka waktu 24-48 jam setelah lahir. B. Lubang anus tidak di tempat yang semestinya atau tidak terdapat lubang anus sama sekali. C. Lubang anus sangat dekat dengan vagina pada bayi perempuan dan perut membesar. C. Atresia esophagus. Atresia esophagus adalah suatu kelainan kongenital yang keadaannya tidak adanya lubang atau muara buntu pada esophagus. Pada sebagian besar kasus atresia esophagus, ujung esophagus buntu, sedangkan pada sebagian kasus lainnya esophagus bagian bawah berhubungan dengan trakea setinggi dan disebut sebagai atresia esophagus dengan fistula. Beberapa hal penyebab terjadinya esophagus yaitu diferensiasi usus depan yang tidak sempurna dalam memisahkan diri dari masing-masing untuk menjadi esophagus dan trakea, perkembangan sel etodermal yang tidak lengkap sehingga menyebabkan terjadinya atresia, serta perletakan dinding lateral usus depan yang tidak sempurna sehingga terjadi fistula trakea esophagus. D. Hirschsprung. Hirschsprung atau yang disebut dengan megakolon adalah kelainan kongenital pada kolon atau usus besar yang ditandai dengan lemahnya pergerakan usus besar dikarenakan sebagian usus besar pada daerah anus dan usus di atasnya tidak memiliki saraf atau sel ganglion parasimpatis yang mengendalikan kontraksi ototnya, sehingga tidak mampu melakukan gerakan melebar dan menyempit. Penyakit Hirschsprung terjadi ketika sel saraf di usus besar tidak terbentuk secara sempurna. Sel-sel ini berfungsi mengendalikan kontraksi yang menggerakkan feses melalui usus. Tanpa adanya kontraksi tersebut, feses akan terperangkap di usus besar. Penyebab dari kelainan ini karena faktor keturunan atau disebabkan oleh mutasi genetik. Jenis malformasi kongenital. 3. Malformasi kongenital pada sistem reproduksi. Masalah kesehatan yang muncul karena malformasi kongenital pada sistem reproduksi adalah hipospadia. Hipospadia adalah suatu kelainan kongenital pada sistem reproduksi laki-laki, di mana lubang uretra terdapat di penis bagian bawah, bukan di ujung penis. Klasifikasi hipospadi berdasarkan letak lubang uretra sebagai berikut. A. Hipospadia glandular. Bila lubang uretra terletak di dekat ujung penis atau kepala penis. B. Hipospadia subkoronal. Bila lubang uretra terdapat di tengah batang penis atau pada pangkal penis. C. Hipospadia pene skrotal. Bila ada lubang uretra terletak pada skrotum atau kantung zakar atau di bawah skrotum. Hipospadia disebabkan oleh gangguan perkembangan uretra yang terjadi pada minggu ke-9 dan ke-14 usia kehamilan. Hal tersebut menyebabkan kelainan letak orificum uretra eksterna di sisi ventral penis yang antara perineum dan gland penis. Selain itu, disrupsi perkembangan uretra juga berdampak pada prepucium, corpus penis, dan rape. Hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan pada penderita hipospadia selain lubang uretra yang tidak terdapat pada ujung penis adalah sebagai berikut. 1. Prepucium yang terlihat menaungi ujung penis. Ini terjadi karena propesium tidak berkembang di bawah penis. 2. Penis yang melengkung ke bawah akibat terjadinya pengencangan jaringan di bawah penis. Dan 3. Percikan abnormal yang terjadi saat buang air kecil. Kedua, deformitas dan kelainan kromosom
A. Deformitas pada kaki. Kaki adalah merupakan bagian penopang utama tubuh. Jika tidak kuat dan tidak kokoh, dapat menyebabkan tubuh sering terjatuh dan dapat berakibat merusak bangunan tubuh yang lainnya atau secara keseluruhan. Oleh karena itu, kaki perlu diperlakukan dengan benar agar sehat dan bisa menyangga tubuh dengan baik. Namun beberapa masalah kesehatan pada kaki dapat terjadi karena adanya deformitas kaki pada bayi baru lahir. Beberapa deformitas kaki pada bayi baru lahir adalah sebagai berikut. A. Talipes valgus. 1. Talipes valgus terjadi karena produksi lemak pada kaki anak, yaitu tulang kering melengkung dan tidak secara tepat masuk dalam sendi lutut. Kedua, jika bengkoknya terlihat lebih pada satu kaki, penyebabnya bisa karena hambatan pertumbuhan. Ketiga, biasanya valgus akan normal kembali saat anak usia 8 tahun. 4. Talipes valgus ini mempunyai penyebab lainnya, yakni karena lembeknya ligamen sebelah dalam. Begitu lembeknya sehingga waktu anak berdiri, kakinya tidak dapat menunjang tubuh dengan baik. Kelima, kondisi ini baru tampak saat bayi mulai dapat berdiri. B. Deformitas pada tangan. Deformitas kongenital tangan pada bayi baru lahir yang sering dijumpai pada masyarakat adalah polidaktili. 1. Polidaktili dikenal juga sebagai hiperdaktili adalah kelainan kongenital fisik jari tangan, di mana jumlah jari tangan lebih dari normal. Bila jumlah jarinya 6 disebut sexdaktili dan bila 7 disebut hexadaktili. 2. Sedangkan oligodaktili adalah kelainan kongenital fisik jari tangan, di mana jumlah jari tangan kurang dari normal. 3. Pada umumnya yang dijumpai adalah terdapatnya jari tambahan pada satu atau kedua tangannya. Keempat, beberapa penyebab dari polidaktili adalah kegagalan diferensiasi, kegagalan pembentukan bagian, dan duplikasi berlebih pada saat pertumbuhan masa kehamilan. Kelima, penatalaksanaan yang dilaksanakan pada pasien dengan polidaktili adalah dilakukan dengan operasi atau tindakan bedah untuk membuang kelebihan jari, apalagi bila tambahan jari tidak berkembang dan tidak berfungsi normal. Deformitas pada tulang belakang. Tulang belakang yang normal adalah membentuk kurva dari bahu ke bawah, terlihat lurus dari belakang dan terlihat sedikit melengkung ke belakang. Jika dilihat dari samping, berikut ini akan disampaikan beberapa masalah kesehatan deformitas pada tulang belakang yang sering dijumpai di lapangan atau pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi skoliosis, kifosis, dan lordosis. A. Skoliosis. 1. Skoliosis adalah deformitas postural vertebrata atau kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal, seolah-olah membentuk huruf S atau huruf C. 2. Skoliosis ini dapat terjadi secara kongenital atau yang disebut dengan congenital scoliosis, terjadi pada masa anak-anak atau yang disebut dengan skoliosis juvenil, dan terjadi pada masa dewasa atau yang disebut dengan skoliosis degeneratif. Ada beberapa jenis skoliosis yang dikelompokkan berdasarkan penyebabnya sebagai berikut. 1. Skoliosis idiopatik. Skoliosis idiopatik ini tidak dapat dicegah karena tidak diketahui faktor penyebabnya. Skoliosis ini tidak dipengaruhi oleh faktor usia, olahraga maupun postur tubuh. 2. Faktor genetika diduga sebagai penyebab utama dalam skoliosis idiopatik. B. Skoliosis degeneratif. 1. Skoliosis degeneratif terjadi akibat kerusakan bagian tulang belakang secara perlahan-lahan. 2. Skoliosis tipe ini menimpa orang dewasa karena seiring bertambahnya usia, beberapa bagian tulang belakang menjadi lemah dan menyempit. Selain itu, ada beberapa penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan tulang belakang,
yang bisa menyebabkan sklerosis degeneratif, seperti osteoporosis, penyakit sklerosis multipel, dan kerusakan tulang belakang yang terjadi akibat operasi. C. Sklerosis kongenital. Sklerosis kongenital atau bawaan disebabkan oleh tulang belakang yang tidak tumbuh dengan normal saat bayi dalam kandungan. D. Sklerosis neuromuskular. Sklerosis yang disebabkan oleh gangguan persarafan dan otot seperti pada penyakit lumpuh otak atau distrofi otot. Kelainan kromosom. 1. Sindrom Down. Sindrom Down disebut juga sebagai kelainan trisomi 21, merupakan kelainan genetik yang sering terjadi dibandingkan kelainan genetik yang lainnya. Di dalam setiap inti sel, seseorang memiliki 23 pasang kromosom yang berasal dari kedua orang tuanya. Pada kondisi normal, masing-masing kromosom dari nomor 1 sampai 23 berjumlah sepasang. Akan tetapi pada sindrom Down, pada kromosom nomor 21 berjumlah 3 kromosom. Kondisi ini akan mengubah proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun perkembangan otaknya, dan membentuk karakteristik khusus yang disebut dengan sindrom Down. Sindrom Down bukanlah suatu penyakit, melainkan kelainan genetik yang berlangsung seumur hidup. Dengan dukungan lingkungan yang baik, maka penderita sindrom Down dapat hidup dengan normal. Pada bayi baru lahir apabila memiliki kelainan sindrom Down akan tampak tua khas dan mudah dikenali. Berbeda dengan bayi normal lain pada umumnya, karena sindrom Down memiliki ciri khusus. Ciri-ciri fisik pada bayi baru lahir dengan sindrom Down sebagai berikut. Bentuk wajah datar. B. Mata terlihat sipit atau miring ke atas dan keluar. C. Mulut kecil. D. Leher, lengan, dan kaki pendek. E. Celah lebar antara jari kaki pertama dan kedua. F. Tangan luas dan jari pendek. G. Berat badan dan panjang badan pada saat lahir di bawah rata-rata. Dan H. Onus otot lemah dan sendi tidak kuat. Kedua, sindrom Turner adalah kondisi kelainan genetik akibat kelainan kromosom seks pada wanita karena satu kromosom X hilang sebagian atau hilang seluruhnya, atau yang disebut dengan monosomi. Setiap orang dilahirkan dengan 23 pasang kromosom, di mana sepasang diantaranya merupakan kromosom seks. Kromosom seks inilah yang menentukan jenis kelamin seseorang. Seorang ibu akan selalu menyumbangkan kromosom X pada anaknya, sedangkan seorang ayah dapat menyumbangkan kromosom X atau Y kepada anaknya. Sindrom ini bisa menyebabkan berbagai gangguan medis maupun gangguan dalam perkembangan fisik. Beberapa hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan pada penderita sindrom Turner adalah sebagai berikut. A. Memiliki postur tubuh lebih pendek dari rata-rata. B. Ovarium kurang berkembang, gagal memulai masa puber atau tidak mengalami menstruasi serta infertil. C. Kesulitan beradaptasi secara sosial. D. Kesulitan dalam mempelajari sebagian hal. Dan E. Dapat terjadi gangguan jantung, ginjal, dan sistem reproduksi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.